Halo guys, kembali lagi dengan kami kelompok 5. Nah, sebelum saya menjelaskan program ini, sebelumnya perkenalkan saya Jana Arjanti Angela Kuru dengan NIM 21024087, Febrita Bungkais dengan NIM 22024042, Renaldi Rondonungu dengan NIM 22024104. Jadi di sini kami membuat program menggunakan metode Simple Additive Way. Nah, di sini kami akan menentukan pemasok yang terbaik di antara 5 pemasok. Nah, langsung saja. Tentu saja di sini ada library untuk memulai program. Kemudian di sini ada fungsi type PDF track, di mana ini untuk struktur data bagi pemasok, di mana di dalamnya terdapat char name, double criterial, dan double finance score. Nah, double criterial ini untuk nilai tiap kriteria atau kualitas, harga, layanan, dan sebagainya. Dan double final score untuk menyimpan skor akhir untuk keperluan perankingan. Nah, lanjut di sini ada void display, di mana sintaks ini untuk menampilkan tabel awal. Di dalamnya terdapat ada print, table kriteria dan pemasok, kemudian print player, kualitas atau harga, layanan, kepatuhan, keberlanjutan. Lanjut. Nah, di sini kriteria dari pemasok, di mana untuk C1 adalah kualitas, kemudian C2 adalah harga, C3 adalah layanan, yang C4 kepatuhan, kemudian C5 keberlanjutan. Nah, lanjut di sini ada void input weight values, di mana ini untuk meminta bobot dan nilai benefit atau cost. Nah, di sini ada weight dari 0 sampai 4 atau bobot untuk C1 sampai C5. Nah, di sini untuk menentukan bobot secara otomatis. Nah, di mana untuk C1 ada 0,3, C2 0,2, C3 0,5, C4 0,3, dan C5 0,2. Nah, di sini ada langkah pertama yaitu bobot telah ditentukan. Pada langkah yang kedua yaitu menentukan benefit dan cost. Di mana di sini pada print kita memasukkan nilai benefit. Ini untuk memasukkan nilai cost pada C2 atau C2 itu adalah harga. Nah, lanjut teks ini untuk menghitung normalisasi R. Nah, di sini pada printable normalisasi R, kemudian di sini kita masukkan supplier, kualitas, harga, layanan, kepatuhan, dan keberlanjutan. Nah, lanjut ada syntax for, di mana terdapat rumus RIJ sama dengan cost dibagi supplier, kemudian ada RIJ sama dengan supplier dikali kriteria dibagi benefit, di mana ini untuk normalisasi benefit dan yang ini untuk cost. Nah, di sini nanti akan menampilkan hasil normalisasi cost. Kemudian ini menampilkan hasil normalisasi dari benefit. Di sini ada void calculative final cost. Ini merupakan langkah keempat untuk menghitung perhitungan normalisasi skor. Nah, di sini kita akan melakukan inisiasi skor akhir untuk penyimpanan di dalam struktur. Kemudian ini untuk menjumlahkan kontribusi skor. Kemudian ini untuk menyimpan skor akhir dalam struktur. Ada fungsi in compress suppliers, membandingkan dua supplier berdasarkan skor akhir atau yang digunakan dalam quizsort. Nah, baik, saya lanjutkan. Di sini ada void display ranking untuk kita menampilkan hasil perankingan nantinya. Dimana di sini ada quizsort untuk kita mengurutkan pemasok berdasarkan skor akhir. Di dalamnya ada suppliers, max suppliers, kemudian size of, dan juga compare suppliers. Nah, di sini ada printf untuk kesimpulan, di mana nantinya akan menampilkan skor akhir dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Di sini ada void wait for enter juga. Nah, kemudian ada int main, di sini ada supplier, di mana ada 1, A2, A3, A4, dan juga A5. Di mana dengan
di mana dengan kriteria ada kualitas, harga, layanan, kepatuhan, dan juga keberlanjutan. Nah, kemudian di sini ada weight atau bobot, ada benefit, ada cost, ada R, dan juga ada final score. Nah, kemudian ada display initial table untuk kita menampilkan tabel. Kemudian ada input weight juga, and value, di dalamnya ada bobot, benefit, dan juga cost. Kemudian ada normalize untuk nilai R di sini, di mana ada suppliers, weight, benefit, cost, dan juga R. Kemudian ada calculate final score untuk kita menghitung skor akhir. Dan terakhir ada display ranking untuk kita menampilkan rankingan. Nah, ini merupakan tampilan awal saat program dijalankan, di mana akan muncul tabel kriteria dan pemasok, di mana pemasok atau supplier di sini ada 5, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian ada kualitas, yaitu C1 sampai dengan C5, di mana C1 merupakan kualitas, C2 harga, C3 layanan, C4 kepatuhan, dan C5 keberlanjutan. Nah, lanjut, langkah pertama kita akan menentukan bobot. Nah, di mana di sini bobot telah kita tentukan, yaitu dengan kriteria C1 bobotnya 0,3, C2 0,2, C3 0,5, C4 0,3, dan C5 0,2. Nah, untuk langkah yang kedua kita akan menentukan benefit dan juga cost, di mana untuk C1 dan untuk cost yaitu C2. Nah, selanjutnya ada untuk kita normalisasi matriks R untuk langkah yang ketiga, di mana dengan rumus A1 C1 sama dengan nilai A1 C1 dibagi dengan benefit. Nah, nilai A1 C1 ini tadi pada tabel adalah 90, jadi 90 dibagi dengan benefit atau nilai untuk C1 yaitu 78. Jadi hasil yang didapatkan adalah untuk A1 C1 yaitu 1,154. Nah, begitu juga untuk A1 C2, A1 C3, C4, C5, A2, A3, A4, dan juga A5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk normalisasi skor, di mana perhitungan untuk A1 yaitu A1 C1 sama dengan R atau nilai keseluruhan A1 C1 dikali dengan W atau bobot. Jadi hasil yang didapatkan adalah 1,154 dikali dengan bobot tadi yaitu 0,3, hasil yang didapatkan adalah 0,346. Untuk A1 C2 hasil yang didapatkan adalah 0,059, A1 C3 0,487, A1 C4 0,282, A1 C5 13,333. Nah, untuk perhitungan A2, untuk A2 C1 yaitu 0,338, A2 C2 0,063, A2 C3 0,475, A2 C4 0,275, dan A2 C5 yaitu 16,667. Nah, untuk perhitungan A3 hasil akhir yaitu A3 C1 yaitu 0,327, A3 C2 0,061, A3 C3 0,463, A3 C4 0,279, A3 C5 14,667. Untuk A4 yaitu A4 C1 0,342, A4 C2 0,063, A4 C3 0,469, A4 C4 0,272, dan A4 C5 16. Kemudian perhitungan untuk A5 yaitu A5 C1 0,335, A5 C2 0,062, A5 C3 0,456, A5 C4 0,268, dan A5 C5 yaitu 14. Nah, dan yang terakhir ada langkah yang kelima untuk tabel perankingan, di mana semua nilai C kita tambahkan, yaitu misalnya untuk supplier 1 atau untuk A1 yaitu C1, C2, C3, dan C4, dan C5 kita tambahkan, sehingga hasil yang didapatkan untuk A1 atau untuk supplier A1 yaitu 14,508, untuk A2 17,818, A3 15,796, A4 17,146, dan A5 15,121. Nah, kesimpulannya yaitu pemasok atau supplier yang memiliki nilai tertinggi atau yang terbaik yaitu A2 dengan skor akhir 17,818 diikuti dengan A4, A3, A5, dan yang paling terendah yaitu A1 dengan skor 14,508. Nah, baik, sekian untuk pembahasan mengenai program penentuan atau pemilihan pemasok atau supplier yang paling terbaik.
dari kami kelompok 5 dengan menggunakan metode SAW. Untuk itu sekian dan terima kasih.